Shalom, selamat siang buat kita semua. Shalom. Saya sebagai Ketua APSI Provinsi Papua, RDABI, melihat situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Jalimo. Dengan situasi yang ada ini, banyak sopir-sopir, hampir 500 mobil yang tidur di jalan 2 bulan hingga 3 bulan, mengakibatkan harga barang di Kabupaten Jalimo ini terlalu tinggi, sehingga untuk perputaran ekonomi ini masyarakat sangat mengeluh. Harga barang tinggi. Ini 3 bulan ini, mau masuk 4 bulan. Maka dari itu, teman-teman sopir sudah sampaikan, mari teman-teman sopir ini sudah sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, dalam hal ini pihak balai, agar secara serius menangani jalan Trans Papua, Trans Wamena Jayapura, agar barang-barang harga ekonomi yang kebutuhan masyarakat ini bisa turun. Karena ini bukan hanya untuk Jalimo saja, tapi teman-teman kami di beberapa kabupaten yang ada di pegunungan, mereka merasakan harga barang yang sangat tinggi. Jika jalan ini sudah tembus dalam jangka waktu tertentu, maka harga barang ini bisa turun dan masyarakat juga bisa menikmati. Dan juga ada keringanan harga-harga barang. Jadi mohon kepada Pak Presiden dan juga kepada pimpinan pusat Jakarta, APSI Papua mendorong untuk teman-teman sopir yang ada ini jangan lagi terulang kembali. Mereka punya keluarga, mereka tidur di jalan, dan mereka ada tidur di jalan, ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang mati juga. Nah, di samping itu juga masyarakat harga barang semua naik. Nah, di sini kami lihat harga barang beras saja sudah naik sampai 1.500.000, sampai mau masuk 2 juta. Kasihan ini masyarakat, mau bawa kemana dengan harga seperti ini. Maka dari itu kami APSI langsung APSI Provinsi Papua turun langsung melihat situasi yang dialami oleh teman-teman sopir dan juga masyarakat Jalimo dan juga teman-teman dari Provinsi Pegunungan yang ada. Kami yakin dan percaya agar Pak Jokowi dalam masa kepemimpinannya terakhir ini dapat segera selesaikan jalan Trans Papua ini supaya harga barang bisa turun dan kami juga bisa sama dengan teman-teman harga barang di daerah pesisir yang lain. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan masa tahun kepemimpinan Pak Jokowi, jalan ini harus selesai. Ya, ini banyak ada perusahaan-perusahaan dari luar masuk, tapi tidak membangun jalan ini dengan baik. Orang itu hanya mencari keuntungan. Bukan ada juga yang membangun jalan, tapi ada manfaatkan di situ pengusaha-pengusaha yang tidak benar. Jadi bila perlu, kalau perusahaan ini kalau tidak mampu, ada perusahaan yang lain masuk cepat. Jangan hanya 1-2 perusahaan saja yang masuk untuk bongkar jalan ini untuk pelayanan ke harga barang untuk ini ke daerah Jalimo dan juga pegunungan. Jadi tidak hanya 1 perusahaan, bila perlu berapa perusahaan masuk supaya jalan. Yang pertama, keluhan kami di jalan selama 2 bulan itu masalah buka tutup jalan. Kalau bisa mungkin kita jangan ditutup terlalu lama. Dan kedua, masalah keamanan di jalan. Selama ini kan kita ya belum terlalu nyaman di jalan ini, Pak. Terus masalah penetapan ongkos yang pemicunya untuk naik harga barang ini, karena dari ongkos juga ini, Pak, termasuk dari BBM juga. Dari situ yang kita alami sekarang dari rekan-rekan itu. Jadi sementara itu yang kita bisa sampaikan.
terutama dari masalah jalan. Kita sudah ada 2 bulan perjalanan mulai dari Jayapura menuju Edendim ini, sudah 2 bulan lamanya. Jadi di situ juga kita istilahnya sudah memakan banyak biaya dari jalanan itu Pak. Jadi mungkin tolong ada bantuan dipercepat perbaikan jalan agar supaya bisa kita perjalanan dari Jayapura itu menuju Edendim sampai Wamena bisa lebih cepat, karena apabila kita terlalu lama di jalan Pak ini, maka harga barangnya juga kita biaya operasionalnya semakin membengkak. Itu saja Pak sementara ini kita sampaikan. Terima kasih, kita minta atas bantuannya bagaimana solusi terbaiknya supaya bisa artinya terkait dengan masalah barang naiknya dari pemiliknya dari situ saja Pak itu. Karena kita apabila kita membengkak dari biaya operasional, otomatis barang pasti akan naik. Terima kasih Pak. Kondisi jalan, melihat kondisi jalan sepanjang ini seperti apa? Kalau sementara ini kondisi jalan ya semakin ada perbaikan juga Pak. Cuman ya belum belum terlalu kondusif juga karena sementara juga curah hujan semakin tinggi. Nah, kita juga mengerti dari perusahaan untuk membantu kita sudah berterima kasih juga. Cuma kita minta supaya perbaikan bisa dipercepat begitu Pak istilahnya. Jadi kita dari Jayapura menuju Wamena ini atau Yalimo supaya jangan terlalu lama. Nah, itu saja karena pemicunya di situ Pak, sampai harga barang naik dan ongkos juga bisa ditetapkan supaya jangan naik turun gitu Pak. Terima kasih. Nama Muslimin Pak. Muslimin Bakar. Lima listrik ini mewakili saya bicara untuk Yalimo ini kepentingan itu baru jalan di Jayapura Wamena ini harus presiden harus bikin aspal, itu satu. Yang kedua, barang-barang di Yalimo harus harga naik, itu harus kasih turun ke bawah. Bukan masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, waktu dikembalikan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih, saya selalu mendukung teman-teman sopir. Itu sangat, apa yang mereka sampaikan itu betul. Dan kami sebagai pemerintah Yalimo, perwakilan rakyat, kami memang sudah coba untuk masalah jalan Trans Wamena Jayapura ini, kami sudah coba. Saya sebagai anggota DPR 2 periode itu, dari periode lama pertama dari 2014 sampai 2019 kita bicara tetapi belum terjawab. APBN yang dikasih dari pusat atau yang dikeluarkan dari Jokowi ini untuk orang Papua atau lebih khusus masalah jalan Trans Wamena Jayapura ini berapa persen yang dikasih. Ini kami memang sudah sampaikan, aspirasi masyarakat itu kami teruskan, tetapi pemerintah pusat tidak terjawab. Sehingga sampai hari ini belum bagus, dalam arti rakyat itu jadi korban. Dan itu sudah mereka dari Jayapura ke sini itu sampai 3 bulan, sampai lebih baru tiba di sini. Mungkin hanya sementara ini karena pemalangan. Masalah jalan Trans Wamena Jayapura ini hanya ulahnya di situ. Kami di daerah masyarakat bilang itu APBN itu sekian persen yang dapat. Ternyata APBN itu berapa persen yang kami dapat di daerah. Atau mau kasih habis di provinsi ataukah di daerah. Kalau kami sebagai perwakilan rakyat itu memang aspirasi rakyat yang sementara mereka alami itu kami tetap teruskan. Terutama di bawah itu di distrik Benawa itu masyarakat Yalimo. Sehingga masyarakat Yalimo yang ada di Benawa, distrik Benawa itu berapa kilometer saja karena
hanya jalan itu mereka 2 minggu 3 minggu baru tiba di kabupaten. Untuk itu kami memang sebagai perwakilan selalu dari periode ke periode itu tetap sampaikan aspirasinya. Hanya tidak ada realisasi untuk menyelesaikan jalan trans Wamena Jayapura ini. Ini mungkin karena ulahnya Jokowi atau ulahnya Gubernur Provinsi Papua atau pihak pengusaha. Hari ini kami juga sekaligus kami lapor Jokowi harus mencari pihak ketiga, dalam arti pengusaha itu sebaik mungkin. Karena tanah yang kami di pegunungan ini, tanah penimbunan atau tanah tembelan, dia punya pembuangannya kalau tidak jauh, tanah di sini tidak kuat. Kalau di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain, itu dia ada karang, sehingga karang pasir, sehingga dia itu bisa kuat, walaupun tidak aspal. Tetapi kalau kami di Yalimu sangat tidak bisa, karena ini daerah gunung, air dari gunung turun, got besar, hujan keras, tanah lembek, sehingga jalannya hanya satu mobil bisa lewat, tidak 2-3 mobil. Kalau bisa itu Presiden Jokowi kalau merasa dia jadi presiden 2 periode itu, suara dari rakyat Kabupaten Yalimu juga termasuk dia ikut memilih sebagai jadi presiden, berarti kami minta tolong dia harus buka jalan untuk memuaskan rakyat Yalimu besar ini. Jokowi nanti akan memberikan kepada masyarakat Yalimu itu apa? Satu-satunya kami hanya tuntut masyarakat Yalimu, tuntut jalan trans Wamena Jayapura itu harus selesai dalam jangka waktu dekat sebelum dia masa jabatannya presiden habis. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf teman-teman lain, memang hari ini tidak sempat ada di sini. Kebetulan saya sendiri ada di sini.